proses penting di mana kita menyesuaikan antara laporan keuangan komersial dengan peraturan perpajakan yang sering sekali berbeda, terutama dalam hal pengakuan pendapatan, biaya, dan pengakuan pajak fiskal. Hal ini merupakan teori di mana kita mencatat laba fiskal secara akurat dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sebelumnya, apa sih itu rekonsiliasi laporan keuangan? Rekonsiliasi laporan keuangan adalah proses membandingkan catatan keuangan internal perusahaan dengan catatan keuangan eksternal, yang dimana untuk memastikan kesesuaian dan akurasi informasi finansial. Adapun tujuannya itu untuk mengidentifikasi dan memperbaiki perbedaan atau kesalahan catatan, sehingga laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangannya stabil. Halo, saya Ana. Sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang apa itu perbedaan dari akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan. Nah, untuk teman-teman sekalian, akuntansi komersial itu adalah lebih berfokus pada untuk menyajikan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan, dan dia itu lebih berfokus pada substansi ekonomi. Nah, sedangkan untuk akuntansi pajak itu, dia itu lebih ke menghitung pajak, dan dia itu menghitung pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Dan fokusnya itu, dia itu lebih ke aspek formal. Dan untuk selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bentuk rekonsiliasi laporan keuangan. Rekonsiliasi laporan keuangan disusun dalam bentuk laporan perbandingan atau tabel penyesuaian yang menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, pos-pos akun tertentu yang memiliki perbedaan. Yang kedua, jumlah perbedaan antara laporan komersial dan fiskal. Dan yang ketiga, penyebab perbedaan, yang dimana perbedaan ini diantaranya yaitu perbedaan metode pencatatan, biaya yang tidak diakui dalam pajak, perbedaan pengakuan waktu. Yang keempat yaitu penyesuaian yang perlu dibuat untuk menentukan jumlah penghasilan pajak yang benar. Baik, di sini ada studi kasus rekonsiliasi laporan keuangan antara kantor pusat dan kantor cabang. Adapun latar belakang perusahaan, nama perusahaan yaitu PT Nusantara Jaya Distribusi, dan ada juga bidang usaha distribusi produk konsumen cepat saji. Adapun struktur organisasi terdapat dua, yaitu kantor pusat terdiri di Jakarta dan juga cabang besar di Surabaya. Kondisi awal pada PT Nusantara Jaya mengalami pertumbuhan signifikan dalam 2 tahun terakhir dan membuka cabang operasional besar di Surabaya sebagai pusat distribusi untuk Jawa Timur dan Bali. Sepanjang tahun 2023, cabang rutin mengirimkan laporan keuangan bulan ke kantor pusat untuk keperluan konsolidasi. Yang dimana, namun saat penyusunan laporan kuartal 1 tahun 2024, Januari sampai Maret, tim audit internal kantor pusat menemukan adanya perbedaan besar antara laporan keuangan dari kantor pusat dan laporan yang dikirimkan oleh cabang Surabaya. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini adapun perbedaan pada 3 akun. Yang pertama yaitu piutang usaha, yang dimana laporan cabang mencatat 1.200.000.000, sedangkan laporan pusat dia mencatat 1.050.000.000. Maka selisih dari antara laporan keduanya yaitu 150 juta. Yang kedua itu persediaan barang. Laporan cabang dia mencatat 950 juta, sedangkan laporan pusat dia mencatat 870 juta. Maka selisih dari antara kedua laporan yaitu 80 juta. Yang ketiga itu beban operasional, yang dimana laporan cabang ini mencatat 520 juta, sedangkan laporan pusat dia mencatat 470 juta. Maka selisih antara keduanya yaitu 50 juta. Maka total selisih 280 juta. Baik, selanjutnya itu prosedur rekonsiliasi. Yang pertama, rekonsiliasi piutang usaha. Permasalahan, cabang melaporkan adanya piutang dari PT Mitra Sukses dan PT Amanah Sejahtera senilai
senilai 150 juta yang tidak dicatat di laporan pusat. Langkah yang harus dilakukan yang pertama yaitu cabang menyerahkan salinan faktur penjualan, deliver order, dan tanpa terima pelanggan. Yang kedua itu diperiksa bahwa dokumen penjualan tidak pernah diinput ke sistem pusat karena terjadi gangguan pengiriman ada data melalui sistem ERP. Adapun hasil yang pertama yaitu tim pusat mencatat ulang transaksi tersebut. Yang kedua, piutang dilaporkan pusat diperbarui menjadi 1.200.000.000 sesuai catatan cabang. Yang kedua itu rekonsiliasi persediaan barang, yang dimana permasalahannya itu cabang mengklaim menerima pengiriman barang senilai 950 juta, tetapi pusat hanya mengakui sebesar 870 juta. Langkah yang harus dilakukan yang pertama dilakukan stop of name gabungan oleh tim keuangan pusat dan cabang. Yang kedua, ditemukan bahwa ada nota pengiriman barang sebesar 80 juta dari vendor PT Sumber Rezeki yang tidak tercatat di pusat. Selanjutnya itu penyebab, di mana penyebab ini yang pertama biaya promosi tersebut dikeluarkan tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari kantor pusat. Yang kedua itu dokumen pendukung baru dikirimkan pada awal April setelah laporan pusat tertutup. Solusinya yang pertama yaitu biaya tersebut divalidasi oleh pusat sebagai biaya yang sah dan strategis. Yang kedua, cabang diberikan pelatihan ulang tentang prosedur pengajuan dan pelaporan beban promosi. Penyelesaian akuntansi. Setelah proses rekonsiliasi selesai, laporan keuangan konsolidasi kuartal 1 disesuaikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu piutang usaha. Penyelesaiannya dicatat tambahan faktur sebesar 150 juta. Persediaan barang diakui penambahan barang senilai 80 juta. Yang terakhir itu beban operasional. Penyelesaiannya disetujui dan dicatat beban promosi sebesar 50 juta. Adapun pembelajaran dan rekomendasi. Yang pertama itu pembelajaran. Pembelajaran ini pentingnya data real time. Sistem ERP harus mendukung pencatatan real time dari semua unit kerja. Yang kedua, koordinasi internal komunikasi antara pusat dan cabang harus diperkuat, terutama untuk transaksi mendekati akhir periode. Yang ketiga itu prosedur otorisasi dan pelaporan setiap beban yang signifikan harus mengikuti prosedur formal untuk mencegah pengeluaran tidak sah. Ada rekomendasi yang pertama integrasi penuh sistem ERP antara pusat dan cabang. Yang kedua, pembentukan tim audit internal lintas unit yang melakukan pemeriksaan bulanan. Yang ketiga, workshop tahunan untuk menyamankan standar pencatatan dan pelaporan.